Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا المصطفى ورسولنا المجتبى Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكتك المقربين ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما آمين يا رب العالمين. Para ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sedikit faedah dari 3 ayat yang kita baca di awal tadi. Itu ada 3 faedah minimal. Di setiap ayat kita ambil 1 faedah. Yang pertama, faedah yang pertama, ketika Allah Ta'ala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faedahnya adalah ketakwaan adalah penjaga kita supaya kita istiqomah sampai meninggal di dalam keislaman. Supaya kita sampai meninggal bisa dalam keadaan Islam, caranya adalah dengan takwa. Ya, takwa itu menjaga diri. Kemudian ayat yang kedua di dalam surat An-Nisa, takwa itu bisa melahirkan rahmat di antara manusia. Wattaqullah alladzi wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah karena Allah Ta'ala yang telah memperanak-pinakkan kalian dari rahim seorang ibu. Jadi kalau kita punya takwa kepada Allah, cinta dan tali kasih kita antar manusia akan terjalin dengan baik. Jadi takwa melahirkan rahmat. Yang ketiga, ayat selanjutnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Faedahnya adalah takwa itu bisa membenahi amal-amal kita yang kurang
dan bisa menghapuskan amalan kita yang salah. Ya, memperbaiki amalan dan menghapuskan amalan yang salah. Dalilnya wattaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah Ta'ala akan membenahi amal kalian dan mengampuni dosa kalian. Dan supaya nanti kalau ada ayat itu yang disampaikan, ada getaran hati yang yang tergerak, sehingga kita memohon kepada Allah dengan 3 perkara tersebut. Para bunda yang dirahmati oleh Allah dan ibu-ibu, yang pertama marilah kita haturkan yang pertama adalah marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala kenikmatannya, yang mana nikmat-nikmat yang Allah taala berikan kepada kita itu mestinya mampu menjadi peluang kita untuk menjalankan tugas pertama kita di muka bumi ini, yaitu beribadah kepada Allah. Salah satunya seperti ini, kita dikasih peluang oleh Allah punya rumah untuk tempat tinggal, ya dijadikan fasilitas untuk mengaji, untuk beribadah. Kita diberikan fasilitas oleh Allah apa? Uang kita jadikan untuk bagian ibadah. Kita diberikan peluang oleh Allah punya anak, dijadikan untuk ibadah. Punya sepeda motor baru, dijadikan untuk ibadah. Motor baru itu bukan hanya dipakai kalau gaya-gayaan ke mall, baru pakai motor sing apik, pakai NMAX, PCX. Kalau ke mall yang paling bagus di Kediri itu apa? Gak ada yang lebih bagus lagi. Bagus ya. Kalau dulu sekarang Ketos ya yang. Kalau dulu Sri Ratu ya. Saya gini-gini ya tahu Kediri. Soalnya dulu kalau liburan sekolah ya pulangnya ke Kediri ya, pulang kampungnya. Rumah mbah saya di Bantar Kidul situ, Gang 2. Jangan tahu, nanti promosi. Yang sampingnya Masjid Al-Masruhi itu, toko Surabaya Ampel itu bule saya, bule adiknya ibu. Tapi ibu ikut bapak di Surabaya dari semenjak nikah. Tapi alhamdulillah sekarang bisa kembali ke diri dan kita nyaman. Kayaknya orang Madura tuh Ustadz ya. Siapa? Yang di Bandar Kidul yang jual kurma itu. Orang Madura? Ada yang kemarin saya pas beli kurma ngomong-ngomong bahasa Madura dari Sumenep katanya. Enggak. Itu emang suka bercanda Bu. Wah. Itu kan kelihatan Arabnya ya, Madura. Ada yang nanya itu suatu ketika, Bapak ini keturunan apa? Kata dia, Cina. Kata dia, masa nggak ngelihat hidung saya kalau saya Arab? Ya itu dia. Ini paling Banten ya. Kurang tahu Ustaz. Aku nggak tahu caranya. Oh nggak bagus. Kurang. Enggak Ustaz kurang. Iya. Tapi jenengan nggak apa-apa kena angin. Mohon maaf Ustaz, lupa saya. Ini kan sepuh-sepuh, jadi kakinya selonjor. Enggak apa-apa. Saya yang sungkan ini di atas sebetulnya. Enggak apa-apa. Kamu tenang Bu. Jangan didoakan yang enggak. Tadi bagaimana? Oh iya, sepeda motor. Kalau ke mall sepeda motornya yang bagus. Tapi kalau ke masjid pengajian cari sepeda motor yang paling biasa. Nah itu namanya nggak mensyukuri nikmat. Alhamdulillah ini enak. Yang depannya ibu-ibu jadi terodok. Itu Bu. Jadi kalau ke masjid, kalau untuk ibadah pakai barang yang paling bagus, dan itu Allah Ta'ala yang ngajari kita. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Bawalah apa yang kamu miliki yang paling bagus
untuk kalian syukuri dibawa ke masjid. Itu ya. Jadi kalau ke masjid pakai baju yang rapi, pakai baju yang paling bagus. Kalau ada perkumpulan-perkumpulan seperti ini yang metodenya atau isinya adalah kebaikan, ya kita pakai pakaian yang paling bagus. Itu namanya mensyukuri nikmat dari Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan yang kedua, marilah kita haturkan sholawat kita dan salam kita kepada An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Para ibu-ibu yang dirahmati Allah, insya Allah hari ini, pada kesempatan kali ini kita mengkaji tentang apa sih rahasia di balik duduk di majelis ilmu, supaya ketika kita ini di dalam majelis ilmu yang kita harapkan bukan apa, jenengan kalau ngaji itu yang diharapkan apa tuh? Makan-makan. Enak makan itu nanti. Ilmunya, apalagi silaturahmi, apalagi dapat info gosip terbaru seputar Bandar Lor. Enggak pernah gosip? Iya, enggak apa-apa, nanti takut yang lain ketahuan deh. Itu soal kita sama teman sebelah kita saja kalau gosip, yang lain enggak usah tahu deh. Sing di luar kayaknya nggak terima. Apalagi Bu, niat yang lain apa? Gak apa-apa. Islam itu punya niat. Ketika niat kita banyak, maka pahala kita akan banyak, meskipun amalannya satu. Contoh ya, ini supaya kita kerjaannya dikit, tapi amalannya banyak. Nabi juga pernah mengatakan, amila qalilan ujiro katsiro. Amalnya sedikit, tapi pahalanya bisa banyak. Dengan apa? Niatnya. Contoh, jenengan mau sholat subuh ke musola, lah kok mepet, dilihat jamnya, komatnya tinggal 5 menit lagi atau tinggal 3 menit, cukup hanya 2 rakaat. Maka 2 rakaat itu kan kita hanya mikir, ini 2 rakaat qobliyah subuh, atau 2 rakaat sholat fajar, atau 2 rakaat antara adzan dan iqomah, atau 2 rakaat apa lagi? Tahiyatul masjid, atau 2 rakaat apa lagi? Sunnah wudu, 2 rakaat apa lagi? Istikharah mau nikah? Enggak ya, udah nikah semua. Atau 2 rakaat apalah? Kan itu banyak. Hanya kita pilih mana ya, terus diundi dulu, kelamaan. Caranya bagaimana? Gabungkan semua niat, kemudian jalankan 2 rakaat. Insya Allah kita akan mendapatkan semuanya. Tapi syaratnya sholatnya sama-sama sunnah. Kalau wajib sama sunnah nggak boleh. Telat sholat subuh sekalian rangkep sama qobliyah subuh, nah, itu nggak boleh Bu. Salah satu contohnya lagi, ngapunten, biasanya ada ibu-ibu ada bayar utang. Nah, puasa bayar utang itu juga nggak bisa digabung dengan puasa Senin Kamis. Oh, tak poso utangi kok hari Senin, mestisan puasa sunnah sama puasa bayar utang. Nah, itu nggak bisa. Karena apa? Karena bayar utang wajib, puasa Senin Kamis sunnah. Tapi kalau sunnah kok digabung boleh, kalau wajib hanya satu. Contoh puasa Senin plus puasa Yaumul Bid plus puasa Arafah. Kalau seumpama Arafahnya hari Senin, nah itu boleh digabung sekalian. Itu ya. Nah, ini cara instan, cara supaya niat itu bisa diperbanyak meskipun amalnya sedikit. Cuman Bu, kalau emang waktunya masih banyak, ya jangan terlalu pelit. Terus sholatnya rakaat 2 rakaatnya sepenting niatnya akeh, gak apa-apa kan? Yo. Emang kalau amal kita semakin banyak, pahalanya juga semakin banyak. Dibahas apa lagi sampai sholat? Maka di dalam majelis ilmu pun kita juga harus memperbanyak niat.
supaya kita datang dalam majelis ilmu, kita pulang dari majelis ilmu yang kita dapatkan banyak. Tidak hanya ilmu tapi hal-hal yang lain yang kita niatkan dari awal tersebut. Nanti kita kaji di belakang. Sebelum itu para ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita pengen sampaikan tentang pentingnya ilmu, supaya ketika kita ngaji itu kita tahu porsi ilmu yang kita mau dapatkan itu seberapa. Oke ya. Jangan ini rutinan ya, mingguan ya. Ya, Mas. Masya Allah. Sama kalau nggak salah kemarin saya lihat Bu Nur Hayati jangan tuh. Ya. Saya lihat di status beliau ada Ustadz Hatta, ada Ustadz. Ya Masya Allah, luar biasa. Dan Masya Allah beliau adalah orang-orang yang ahli ilmu. Itu Bu, kita supaya tahu mana ilmu yang betul-betul harus banyak kita dapatkan, mana yang secukupnya. Kemarin yang ngaji di Kurma juga ada yang dari sini kemarin? Jangan kok semangat. Jenengan kalau seminggu itu ngaji berapa kali tuh? Setiap hari. Seminggu 3 kali. Sehari 3 kali. Ikut ngaji sama Ustaz atau diajeni sama bojo ini? Apa dinasehati sama tonggo sebelah? Masya Allah. Tapi mudah-mudahan amalnya nanti ngikuti. Gak apa-apa, ngaji itu banyak, gak apa-apa. Hatta fal ilmu al amal. Ilmu itu akan memanggil amal. Jadi kita belum amal gak apa-apa, belajar dulu, nanti insya Allah ilmu itu akan mempermudah kita untuk mengamalkan ilmunya. Cuman kalau terlalu sering itu takutnya bosan. Mudah-mudahan niatnya selalu diatur biar kita gak bosan aja. Baik, sekarang ada tiga kebutuhan kita terhadap ilmu, supaya kita tahu porsi kita dalam menuntut ilmu itu bagaimana. Yang pertama, ilmu itu bagaikan seperti makanan kita sehari-hari. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Sayyidul Khatir, beliau mengatakan al-ilmu kal-ghidha. Ilmu itu ada yang seperti makanan kita. Minhu ma yahtaju ilaihi kulli waqtin kal-ghidha al-yawmi. Yang mana kebutuhan kita terhadap ilmu sebagaimana kita kebutuhan makan setiap hari. Jadi kita nggak bisa hidup kalau nggak makan dalam satu hari. Badan kita akan lemas. Aktivitas kita selanjutnya juga tidak bergairah. Karena apa? Karena kita nggak makan hari itu. Begitu juga mestinya ada ilmu yang sifatnya seperti makanan. Kalau kita nggak dapat ilmu hari itu, hidup kita akan lemas dan kita nggak akan bergairah untuk menjalani hidup kemudian. Jadi porsinya adalah makanan sehari-hari. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan kepada kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, ilmu yang seperti makanan sehari-hari itu ilmu apa? Gitu ya. Yaitu 2. Ilmu yang membahas tentang perkara ibadah kita kepada Allah, yang mana ibadah kita tidak bisa dijalankan kecuali harus dengan ilmu. Yang kedua adalah ilmu bermuamalah dengan manusia yang lain. Itu juga nggak bisa kalau nggak pakai ilmu. Insya Allah jangan hafal semua syarat diterimanya ibadah itu 2. Apa? Ikhlas karo ngamal. Oh, berilmu. Ya berilmu betul. Syarat ngilmu, ikhlas sama ngilmu, berilmu. Berilmu itu artinya menjalankan tuntunan Nabi SAW. Itu syarat ibadah. Maka yang pertama adalah ilmu ilmu perkara ibadah kepada Allah. Yang kedua, ilmu dalam bermuamalah. Bermuamalah dengan teman itu juga butuh ilmu, Bu. Gak bisa cuma modal niat api. Berapa banyak perkara dengan niat api ternyata gak nyampe. Kam min muridin yuridul islah lam yusibah. Kata Ibnu Mas'ud,
dalam maknanya. Berapa banyak orang yang pengen kebaikan tapi nggak nyampe kebaikan. Ya, ada orang lagi kebutuhan, kemudian kita niat bantu, terus kita niatnya api, sak kampung diwarnai. Kalau ibu-ibu ngesak nih, gue bisa bayar SPP, soalnya dodolane gak payu, butuh bantuan. Gimana kalau kita patungan? Setiap tetangga dikasih tahu satu semua. Sak kampung. Lah orang sak kampung itu kan macam-macam pikirannya. Kalau yang lagi baik dia menerima dengan baik. Kalau lagi keras sama tetangga itu, kapok. Rasanya wingi ae sombong bayar SPP. Saiki gak iso bayar. Padahal dia ngomong niatku loh api asli nih. Tapi kok ya ada orang yang seperti itu. Makanya Bu, bermuamalah itu harus ada ilmunya, harus ada caranya, tidak sekedar niat baik. Ya, itu ilmu yang wajib kita pelajari. Maka kalau ngaji sama ustaz-ustaz, semua ilmu diambil gunanya untuk dua. Untuk ibadah kita semakin baik, yang kedua muamalah kita terhadap orang lain juga semakin baik. Kalau kehilangan itu berarti ilmunya nggak bermanfaat, nggak usah belajar lagi. Tutup buku, turun. Sampai kapan? Sakarep. Nah, gitu ya. Pokoknya dua. Ini tujuannya harus terjadi. Kemudian Bu, yang kedua yaitu terhadap ilmu, kata Imam Ibnul Jauzi, ilmu itu seperti butuhnya orang sakit terhadap obat. Ya, kalau yang pertama ilmu seperti makanan sehari-hari, yang kedua ilmu sebagai obat. Yang mana ilmu itu kita ambil ketika kita butuh saja. Kalau nggak butuh, nggak diambil juga nggak apa-apa. Contohnya, kalau soal sholat wajib kita menjalankan. Tapi seumpama haji, kalau haji belum kita dipanggil untuk haji, maka kita belum wajib untuk belajar bagaimana ilmu haji. Itu ya, obat. Contoh, ilmu-ilmu duniawi sekarang, ilmu kedokteran, ilmu infrastruktur, ilmu ya semua lah yang ada di bangku perkuliahan itu, semua fakultas-fakultas yang ada itu sifatnya ilmu seperti obat. Ketika kita membutuhkan untuk bekerja di sana, untuk khidmah di sana, maka kita baru belajar. Dan sifatnya tidak boleh berlebihan. Karena obat itu kalau berlebihan overdosis. Takutnya kalau kita berlebihan soal urusan dunia dan tidak mengingatkan kita kepada Allah, maka kita terlalu cinta dunia dan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak sekarang anak yang disekolahkan supaya nanti ilmunya tinggi, sekolahnya tinggi, biar dia bisa berkeluarga, biar jabatannya tinggi, biar gajinya tinggi, biar bisa rumah baru, bisa hidup keluarga, biar bisa hidup sama keluarga. Udah gitu aja. Gak ada niatnya nanti anak saya kalau tinggi kelas sekolahnya, kalau kerjanya tinggi, kerjanya bagus, supaya dia bisa wakaf masjid, supaya dia bisa bantu anak yatim, supaya dia bisa mengobati dengan gratis kepada orang-orang yang gak mampu. Jarang. Kecuali ibu-ibu pengajian kayak gini, insya Allah niatnya bagus. Tapi kalau di luar seperti itu Bu, sekarang jarang. Gitu ya. Maka ilmu dunia sifatnya seperti obat. Kalau butuh baru dipelajari, kalau nggak butuh nggak usah. Yang ketiga yaitu ilmu seperti racun. Kalau kita belajar tambah amburadul, apa itu? Ilmu yang tidak mendekatkan kita kepada Allah sama sekali. Ya, belajar ilmu tambah berantakan hidupnya. Ya ikut seminar sini, seminar sana, tapi nggak ada niat, nggak ada nilai kepada Allah, dan nggak ada kebutuhan juga, cuman aksi-aksian, seru-seruan.
ya pamer-pameran, bangga-banggaan saja, maka seperti itu ilmu seperti racun. Maka kalau dipelajari malah bahaya. Baik, gitu ya. Itu ilmu ada 3. Ilmu seperti makanan, ilmu seperti apa? Obat, ilmu seperti racun. Maka dipilah di dalam kita menuntut ilmu. Baik, sekarang setiap setiap perkumpulan, setiap orang itu, setiap pembahasan itu ada majelisnya. Mesti ada majelisnya. Al-Imam Khatib Al-Baghdadi dia mengatakan likulli fannin minal ilmi ahlun. Setiap ilmu, setiap cabang pasti ada majelisnya. Ilmu yang membahas tentang perwakilan rakyat, ya, perkumpulan yang membahas tentang perwakilan rakyat namanya majelis rakyat, ya kan? Majelis MPR itu loh Bu, majelis permusyawaratan rakyat. Majelis yang membahas tentang daerah, apa majelis apa? DPRD. Majelis yang membahas tentang ilmu dokter, mama, musyawarah dewan apa? Ikatan dokter. Ikatan dokter Indonesia ini, ya masya Allah. Terus ada lagi perkumpulan, dulu ada perkumpulan mahasiswa luar negeri. Nah itu ada perkumpulan apa? PPI. Ada lagi perkumpulan apa lagi? Perkumpulan HMI itu perkumpulan apa itu? Mahasiswa Indonesia. Ada lagi perkumpulan gosip. Perkumpulan apa? Ibu-ibu. Perkumpulan bahas poligami. Nah, perkumpulan bapak-bapak itu aja bahasannya, gak habis-habis. Gitu ya. Itu jelas. Setiap perkumpulan, setiap ilmu pasti ada perkumpulannya. Setiap perkumpulan mesti ada pembahasannya. Maka ilmu pun juga ada perkumpulan. Dan setiap perkumpulan ilmu pasti harus pembahasannya adalah ilmu. Dan segala perkumpulan yang ada, perkumpulan yang diberkahi oleh Allah adalah perkumpulan yang ada ilmunya di dalamnya. Maka kita harus pintar-pintar untuk mencari perkumpulan. Jangan mudah-mudah kita terbawa oleh perkumpulan yang kita nggak tahu untuk apa perkumpulan itu. Maka kita lihat tadi, ini penting nggak ini? Ada kepentingan untuk akhirat nggak? Ada kepentingan untuk kebaikan dunia nggak? Kalau nggak ada, maka kita tinggalkan perkumpulan itu, kita menuju kepada perkumpulan yang ada keberkahannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sekarang ada 5 rahasia di balik majelis ilmu. 5 rahasia di balik majelis ilmu. Sedikit aja ya 5. Tapi insya Allah 5 ini ada, setiap 1 poin ada 100 poin. Jadi 500. Yang pertama, nanti ini kalau ngaji nanti diniatkan ibu, supaya kita dapat pahala besar. Yang pertama, majelis ilmu itu adalah majelis seperti taman surga. Ya, seperti taman surga. Jenengan yang pernah umroh, mudah-mudahan umroh lagi. Yang belum pernah umroh, mudah-mudahan insya Allah umroh bentar lagi. Amin, insya Allah. Jenengan kalau yang pernah umroh tahu namanya Raudhah. Mana sih Raudhah ini? Sampai Ka'bah. Mana? Sampai makamnya Nabi. Sampai mana?
antara mimbar dan makam. Antara mimbar Nabi sampai makamnya Nabi itu namanya raudhah. Nabi pernah mengatakan, ma baina mimbari wa masjidi raudhatun min riyadil jinan. Itu termasuk surga dan itu termasuk taman dari tamannya surga. Banyak orang itu yang pengen banget masuk raudhah. Bahkan dia harus daftar dulu sekarang. Harus dapat kupon dulu, harus dapat kode dulu ya untuk bisa ke raudhah. Dulu itu nggak pakai kode, malah rebutan, dusel-duselan. Caranya biar ke raudhah. Supaya padahal apa keutamaan raudhah itu? Ya taman surga, bagian dari taman surga. Kalau itu keutamaannya, boleh kita menggapai, boleh sesemangat itu boleh. Tapi semestinya semangat itu juga kita lahirkan ketika kita mendapati majelis ilmu. Karena majelis ilmu ini juga raudhatun min riyadil jinan. Ini termasuk taman surga. Mulianya seperti mulia yang Nabi sampaikan antara mimbar dan makamnya Nabi. Sama-sama taman surga. Hadis dari Ibnu Umar, beliau meriwayatkan dari Nabi, kata Nabi, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian melewati sebuah daerah kemudian di situ ada taman surga, farta'u kata Nabi. Irta'u itu bukan cuma masuk, Bu. Masuk santai dulu di situ, nggak usah kesusu. Nyantai, duduk, tenangkan hati, enak-enakan, nikmat. Kayak kita ke taman mana? Taman Gumbul lah, atau taman depannya taman Berantas. Itu jenengan kalau ke sana apa baru parkir ndelok langsung mulai? Hah? Bisa jadi langsung, Bu, kalau ternyata di situ ada orang yang kita utangi terus kita belum bayar. Waduh, gimana ditagih ini boleh langsung ya. Tapi kalau normalnya kan santai dulu ya. Di taman itu santai, duduk, menikmati keadaan. Semestinya seperti ini. Itu kata Nabi, kalau ada raudhatul jinan, ada taman surga, maka farta'u. Kemudian para sahabat tuh penasaran, taman surga di dunia apa ada ya Rasulullah? Bagaimana dia? Kemudian para sahabat menanyakan, ya Rasulullah, wa ma riyadul jinan? Ya Rasulullah, apa itu taman surga? Kata Nabi, hilakul dzikr, yaitu majelis ilmu. Majelis zikir itu maksudnya bukan majelis terus kemudian zikir, tapi majelis ilmu yang mengingatkan kita kepada Allah, itu namanya zikir. Zikir itu artinya ingat. Ya, jadi majelis ilmu, majelis yang mengingat kepada Allah. Makanya kalau ada majelis ilmu itu jangan cepetan, dan lewat kok di awe terus kene kon melok majelis ilmu. Banyak orang yang kayak gitu ngelihat majelis ilmu gak usah lewat kuno. Kok sungkan ketokane malah gak melok kajian, malah di sini. Terus kita cari jalan yang lain jauh gak apa-apa, yang penting gak majelis ilmu. Kalau kita kosong di rumah, sempat-sempatkanlah untuk mampir ke taman surga. Bahkan ada yang menarik, Bu. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan, majalisud dzikr hiya riyadul jannah fid dunya. Majelis zikir, majelis ilmu adalah taman di surga. Faman lam yadkhulha fid dunya lam yadkhulha riyadul jannah fil akhirah. Barang siapa yang dalam hidupnya enggak pernah sekalipun masuk taman surga di dunia, jangan berharap di akhirat masuk taman surga. Jadi ya. Jadi makanya kalau udah masuk taman, kalau masuk majelis ilmu ini anggap kayak taman surga, Bu. Anggap, ngapunten, kalau ada aroma nggak sedap dari samping, anggap seperti bau kasturi. Kalau kita ngelihat ada orang yang kumus-kumus di depan kita dalam majelis ilmu, anggaplah itu bidadari. Jadi nyaman. Ya, kalau ungkep, anggaplah itu AC alami. Sing nikmat gitu loh kalau majelis ilmu ya. Ngosel. Selada mulai. Nikmat kalau bisa nggak pulang. Jadi sampai bunuh raya tadi, kamu gak boleh. Jadi majelis ilmu ya sudah santai
aja, nikmati saja, karena ini adalah taman surga. Semoga ini jadi wasilah kita nikmat di taman surga di dunia, nanti Allah Ta'ala berikan kita taman surga di akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, yaitu rahasia majelis ilmu. Majelis ilmu itu yang hadir bukan hanya manusia, tapi siapa? Malaikat. Dan itu menjadi sebab pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, malaikat pun hadir. Kisahnya adalah ini di kitab Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna lillahi malaikatun yatufuna fit tariq yaltamisuna ahla dzikri. Kata Nabi, sesungguhnya Allah Ta'ala itu punya malaikat, yang mana malaikat Allah Ta'ala ini khusus diciptakan untuk satu tugas. Tugasnya nggak ada yang lain, jadi untuk itu tok tugasnya. Apa itu tugasnya? Untuk keliling di muka bumi ini nyari majelis-majelis ilmu. Mau majelis ilmu di masjid, mau di rumah, mau di taman, mau di aula, mau di warung kopi, mau dimanapun, pokoknya ada majelis ilmu. Di situ tempat yang dicari oleh malaikat. Kemudian faida wajadu qauman yadhkurunallah tanadaw. Ketika ada satu malaikat yang mendapati ternyata di situ ada majelis ilmu, maka malaikat itu manggil temannya yang lain yang masih keliling itu nyari. Halumma ila hajatikum, kata malaikat, sini. Ini kan yang kamu cari, ini loh ada. Ayo kita kumpul di sini. Itu Bu, kalau malaikat saja itu punya sifat seperti itu untuk ngajak yang lain, maka manusia pun harus seperti itu. Kalau ada majelis ilmu, ya diajak. Jadi kalau ada kita punya teman yang kurang baik, itu apalagi PR untuk kita ajak. Jangan malah dibiarkan semakin ben jerumus pisan, gak usah diajak majelis ilmu, kok ngerusui. Daripada kita mengganti orang, mending kita rubah sifatnya untuk menjadi orang yang baik. Itu ya, kita ajak untuk majelis ilmu. Siap, terima kasih. Halumma ila hajatikum, ayo ke sini, ke apa yang kalian butuhkan. Kemudian fayahufunahum bi ajni'atihim ila sama'i dunya. Kemudian malaikat itu kumpul semuanya ngerumpuli di mana majelis ilmu. Kemudian malaikat itu menutup dengan sayapnya. Kalimat yahufu itu maknanya 3. Kalau saya ingat ya, yang pertama itu ditutup, dinaungi sama malaikat. Yang kedua, yahufu itu artinya malaikat menutup sayapnya karena dia merasa malu terhadap orang-orang yang sedang menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ingat saya 2, nanti kalau yang satu lagi ingat saya sampaikan. Itu keadaan malaikat sehingga kumpul. Dan antara satu dengan yang lain itu yarkab ba'duhum ba'dha, saling bertumpukan. Bahkan dikatakan dalam tafsirnya itu maknanya itu malaikat sampai bertumpukan ila sama idunya, sampai ke langit. Saking penuhnya malaikat itu untuk menaungi majelis ilmu. Dan itu bukan gosip, bukan bohongan, real dan fakta. Cuman yang bisa melihat itu bukan dengan mata kepala, tapi harus dengan mata hati. Harus dengan iman, dengan yakin kalau itu betul-betul terjadi. Oke ya, bayangkan sebanyak itu malaikat sedang menyaksikan hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang sedang menuntut ilmu. Kemudian Allah Ta'ala menanyakan kepada malaikat, padahal Allah Ta'ala tahu terhadap apa yang dilakukan hambanya. Itu namanya yubahi bihimul malaika. Allah Ta'ala sedang membanggakan hambanya di hadapan malaikat, padahal Allah Ta'ala tahu. Orang itu kalau bangga biasanya gitu. Apalagi orang tua kalau punya anak yang baik, biasanya gitu. Orang dalam perkumpulan bahasnya makanan, tahu-tahu ibu itu yuk gak ditanya, gak apa, tahu-tahu ngomong, anakku loh Bu, sekolah waduh, saiki Masya Allah sudah semester 7,
skripsinya sudah diterima. Kata ibunya, ini loh masa gini loh, padahal ngomong no dosa, jenengan ngomong no ya karena bangganya gitu. Itu masya Allah orang tua. Dulu Bu, ini cuma cerita ya. Bapak saya juga gitu, alhamdulillah. Cerita sama orang, alhamdulillah anak saya mondok, anak saya. Kita ini sebagai anak juga, ya Allah Pak, takut sombong gitu, ngapunten gitu. Takut nanti orang ekspektasinya dikira kita seperti apa, padahal ya nggak gitu-gitu juga gitu. Tapi ya saya pikir lagi, apa yang bisa kita berikan ke orang tua kecuali orang tua bangga dengan anaknya. Apa yang bisa kita kasih? Tapi ya, itulah orang tua. Begitu juga Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahu kalau hambanya ini adalah hamba baik. Apa yang dilakukannya juga tahu. Tapi Allah Ta'ala sedang membanggakan di depan malaikat. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, Mada yaqulu ibadi. Wahai malaikat, apa yang diomongkan hambaku itu? Kata malaikat bilang, mereka bertasbih berzikir kepadamu ya Allah. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, apakah hambaku melihatku? Kata malaikat itu, mereka enggak melihatmu ya Allah. Kemudian malaikat bilang, apakah bagaimana kalau mereka melihatku? Kata malaikat, wah kalau dia melihatmu ya Allah, dia akan semakin lagi berzikir kepadamu, semakin minta ampun lagi kepadamu. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, wahai malaikat, apa yang dia minta? Oh, mereka minta surga ya Allah. Minta surga mereka ya Allah dengan ilmunya supaya mereka pulang ke surganya. Kemudian malaikat bilang, Allah Ta'ala bilang, apakah dia pernah lihat surgaku ya malaikat? Kata malaikat, belum ya Allah, belum pernah melihat surga, cuma tahu dari buku-buku, dari ilmu-ilmu saja. Kemudian kata Allah Ta'ala, bagaimana kalau mereka melihat surga? Kata malaikat, oh kalau melihat surga ya tambah semangat lagi mereka. Kemudian Allah Ta'ala tanya lagi, apa yang mereka takutkan? Kata malaikat, mereka takut neraka ya Allah. Bagaimana? Apakah dia melihat? Tidak melihat. Bagaimana jika mereka lihat? Kalau mereka lihat, mereka akan semakin takut terhadap neraka ya Allah. Kemudian Allah Ta'ala apa katakan kepada malaikat? Fa ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Maka aku persaksikan di depan kalian semua wahai malaikat yang berjumlah ribuan itu, sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni semua yang ada di majelis ilmu. Enak gak Bu? Majelis ilmu, mungkin ilmu sing didapat gak sepiro, yang disampaikan 100%, untung-untungan dapat 50%. Ya, jangan kalau pulang ke rumah kok dibaca lagi catatannya. Gak jujur itu. Berarti tugasnya Bu Nur Hayati nanti dikasih ujian Bu, ujian materi minggu lalu, supaya murojaah, supaya ingat lagi. Oh percuma nih ngaji per minggu lali, dapat baru lali. Misalnya Ustaz langsung diamalkan sama ibu-ibu. Gimana? Langsung diamalkan. Oh langsung diamalkan. Jadi sekarang mendengarkan sudah nyata, langsung diamalkan. Insya Allah. Itu ya sakit-sakit Bu Nur Hayati aja. Husnudon ya Bu. Tapi beneran gitu nggak Bu? Langsung amal ya? Insya Allah. Amin. Terus Bu, apa namanya? Itu diampuni, bayangkan. Paling tidak kita dapat dua, dapat persaksian malaikat, yang kedua dapat pengampunan dari Allah. Dan malaikat yang menyaksikan itu Bu, itu nggak berhenti di situ. Nanti di akhirat dia juga akan menjadi saksi di hadapan Allah. Ya Allah, aku pernah melihat orang itu ngaji ya Allah. Ya Allah, aku nggak nyangka kalau orang itu jadi orang buruk, padahal dia menuntut ilmu dengan baik. Bisa jadi peluang hidupnya nggak memungkinkan, bisa jadi kondisinya yang tidak memungkinkan, tapi karep apiknya itu sudah ada ya Allah. Bisa jadi Allah Ta'ala tolong. Allah Ta'ala tolong. Lihat, ada seorang raja di zaman Nabi, namanya Raja Najasyi, pemimpin Habasyah. Beliau tidak pernah menyatakan Islam di depan umatnya. Bahkan di kampungnya beliau tidak disolatkan jenazah. Tapi keislamannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mungkin apa? Mungkin dia bisa Islam, tapi menyatakan Islam depan orang nggak bisa. Karena apa? Karena keadaannya nggak memungkinkan, karena kedudukannya nggak memungkinkan. Sehingga beliau menutup itu dan beliau simpan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala terima amal ibadahnya Najasyi. Makanya ini penting malaikat sebagai saksi kita. Yang kedua, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi malaikat itu karena dia tahu, malaikat dijeli. Ada salah satu malaikat itu bilang, ya Allah, diampuni kabeh ya Allah. Padahal ada yang ikut kumpul itu niatnya nggak kayak yang lain. Itu kumpul itu kok subhanallah, pas mau ngambil panci yang dipinjem sama Bu Nur Hayati. Lah kok pas kajian ape metu gak iso, kadung kekepung, akhirnya wis melok lugu. Ada nggak? Jangan-jangan ada ini yang pas silaturahim ke temen yang lain mendadak, ayo melok ngaji di omai Bu Nur Hayati, bisa saja. Atau jangan-jangan takjak mangan bakso mama, tapi mampir Bu Nur Hayati ngaji sih kok bariku mangan. Ada nggak gitu? Apa semuanya kiat ngaji? Ini didikannya luar biasa, didikan Satata ini luar biasa. Itu tapi ternyata di majelis ilmu ada yang seperti itu. Kata malaikat, mereka nggak masuk ya Allah. Kata Allah Ta'ala, hum al-jalisun la yushqa jalisahum. Kata Allah Ta'ala dalam maknanya, mereka adalah perkumpulan yang setiap orang dari mereka tidak akan mendapatkan sengsara. Itu ketika mendapatkan majelis ilmu. Kita niat yang beda saja, kalau kita duduk di majelis ilmu, kita sudah mendapatkan ketidaksengsaraan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan. Karena apa? Ada persaksian malaikat dan ada pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Makanya kalau ngaji itu sing tenanan juga. Sing lihat itu malaikat. Malaikat itu jeli kayak tadi itu. Boleh pas kita majelis ilmu koyoke kok ngaji majelis ilmu, dengarkan koyok nyatet, tapi diomongkan ambil sebelahnya ngobrol bahasa lain. Aku mampunya aku lewat Sri Ratu lah kok ono tas anyar Bu. Kok aku kepingin tas anyar. Iya aku ya kepingin, tapi ya kok cair kok bojo. Iya lek tak sirisi apa-apa. Bahasnya dunia padahal ngaji. Itu dicatat juga sama malaikat, ini hadir ini Allah, tapi dia nggak masuk itu, nggak masuk orang-orang yang menuntut ilmu. Makanya kalau majelis ilmu ya tenanan ngaji sebentar, setengah jam, 1 jam, 1,5 jam, habis itu kita pulang. Baik, itu ya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, innar rajul la yakhruju min manzilihi wa alayhi min ad-dunub mithla jabali tihama fa idza sami'a al-ilm khafa wa raja'a wa taba. Kata Umar bin Khattab, tidaklah seseorang yang keluar dari rumah, ya, kemudian dia membawa dengan dosa yang besar. Kemudian dia dengar ada majelis ilmu, kemudian dia mepet ke majelis ilmu, kemudian dia ingat Allah, minta ampun kepada Allah, maka tidaklah dia lepas dari majelis ilmu kecuali beban dosa yang dia bawa telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enaknya ini kafaroh kayak gini-gini. Maka kalau kita tahu dalam satu hari itu banyak dosa, yuk dikafarohkan dengan majelis ilmu, hapuskan dengan majelis ilmu. Saya punya teman namanya Ustadz Khairul Marzukin, orang Blitar. Beliau sekarang sudah selesai program S3 juga. Itu ngaji ditulis sama beliau, kitab-kitab yang pernah beliau baca itu semua yang kalau di listnya itu yang terdata sekitar 600 kitab lebih. Wah, pokoknya ngaji di mana-mana. Sampai sekarang itu ngajarnya lebih sedikit daripada belajarnya. Masih ngaji lagi, daurah ini ikut, daurah itu ikut semua. Ke Sumatera ikut, ke ini ikut. Rumahnya Blitar. Pernah waktu itu datang ke Kediri. Kita kenal dulu pas kuliah ya. Kemarin pas datang ke Kediri saya tanya, antum ini bisa sesemangat itu majelis ilmu, niat antum apa sih? Kata dia, niatnya cuma satu.
Saya tahu banyak dosa supaya dengan majelis ilmu dosa saya diampuni oleh Allah. Luar biasa. Cuman itu, cuman penghapusan dosa. Makanya kalau nanti umpama majelis ilmu pas ada kajian lagi di sini, kok saya rasa-rasa yo materi ini yo gak sepiro menarik, semunung-munung dok. Iki kaya materi wis tahu tak kaji kemarin. Hilangkan semua dari firasat itu, minimal dosa saya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Baik. Kemudian yang ketiga, rahasia di balik majelis ilmu adalah diusahakan setiap perkumpulan harus ada zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, rahasia di balik majelis ilmu itu ada zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena majelis ilmu itu majelis mengingatkan kita kepada Allah. Kadang kita ini banyak lupa dalam hari-harinya. Kemarin kita sampaikan di Purmai. Ternyata dalam majelis ilmu kita mengingatkan kepada Allah. Nanti kita keluar bisa lupa lagi kalau melihat dunia. Tapi nggak apa-apa, supaya kita kembali dicas. Makanya kenapa Bu, di dalam satu hari itu ada sholat 5 waktu. Ada subuh, nanti di siang hari ada zuhur, nanti ketika masuk di waktu sore ada asar, ketemu masuk waktu terbenam matahari ada maghrib, masuk waktu malam ada isya, nanti dari malam kembali ketemu pagi ada subuh, kan gitu kan? Apa sih gunanya sholat itu? Sholat itu gunanya supaya kita dicharge lagi. Orang setelah bangun tidur ingat Allah, nanti keluar ketemu tetangga, ketemu kerjaan, ketemu urusan dunia. Oh, itu terkalut dunia itu di atas kepala kita. Belum dosa-dosa yang membebani punggung kita. Oh, itu berat Bu. Nanti ketemu zuhur dicat lagi, dosa ditaruh, dunia ditaruh, kembali lagi kepada Allah. Nanti setelah zuhur lanjut kerja, enteng lagi. Ternyata yang kita targetkan adalah Allah, bukan semata-mata urusan dunia. Nanti setelah kerja selesai di waktu asar, dicat lagi, maghrib ngecat lagi, dicas lagi loh, supaya kita ingat. Makanya majelis ilmu itu ngecas supaya kita ada zikir, supaya kita dalam hari-hari kita ada ingat kepada Allah. Setiap hari diingatkan dengan 5 waktu, setiap minggu diingatkan dengan sholat Jumat. Ya, bahkan setiap tahun ada sholat Idul Adha, Idul Fitri, itu supaya kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jauhilah perkumpulan yang tidak ada zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau udah perkumpulan isinya uang, isinya guyon, bangga-banggaan tas yang terbaru, bangga-banggaannya baju, bangga-banggaan harta, bangga-banggaan anak. Kalau kita masuk di situ, dua respon kita dua. Yang satu tinggalkan, yang kedua jangan, dibalik aja biar aman. Yang satu masuki nilai ingat kepada Allah. Oke ya. Jadi kalau ini bahasnya aneh-aneh, langsung jenengan masuk, gak apa-apa dibilang ustazah, gak apa-apa. Biasanya kalau ingat Allah, wah ustazah nyaran ya. Gak apa-apa. Sampaikan saja, ingat Allah, itu ada zakatnya, ini titipan, ini. Pokoknya diingatkan kepada Allah supaya majelisnya diberkahi. Yang kedua, kalau masih nggak mempan, tinggalkan. Nabi SAW mengatakan, majalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu 'alan nabi illa kana 'alaihim tiratan fa in syaa'a 'adzaba wa in syaa'a ghafara. Barang siapa yang berkumpul tidak ada mengingat Allah, tidak ada mengingat Nabi, maka perkumpulan itu adalah sia-sia. Karena apa? Karena perkumpulan itu tidak menghidupkan ruh, tidak mensucikan lisan, dan waktu kita terbuang sia-sia. Jadi mubadzir, tinggalkan. Ya.
Kalau sebelum tinggal kan jadi pilih-pilih dulu majelis itu, cari yang baik. Kemudian yang ketiga, yang ke berapa? 4. Rahasia di balik majelis ilmu adalah untuk menambah ilmu dan menambah rasa takut kita kepada Allah. Apa sih Bu keuntungan kita itu menambah ilmu? Ada 2 keuntungan kita menambah ilmu. Yang pertama, jika mengetahui yang benar, kita akan bisa menjadi solusi yang paling tepat. Ya, kalau kita punya ilmu, maka kita akan bisa memberikan solusi yang tepat pada sebuah permasalahan. Yang kedua, jika kita tidak tahu ilmunya, maka kita tidak akan merusak lebih parah lagi. Ya, orang itu ada 4 model. Yang pertama, jaganya tadi keuntungan ilmu yang pertama, ya, dengan ilmu yang benar akan melahirkan solusi yang baik, yang tepat. Yang 2, jika kita nggak tahu ilmunya, maka kita tidak merusak lebih besar lagi. Karena orang itu ada 4 golongan. Pernah dengar mungkin ya? Yang pertama adalah orang yang dia tahu kalau dia tahu. Nah, ini orang pintar. Dia tahu kalau dia tahu. Yang kedua, dia tahu kalau dia nggak tahu. Nah, ini juga minimal. Ini juga bagus. Tahu diri, ya. Ini yang maksudnya di nomor 2. Dia tahu kalau ini dia nggak punya ilmunya sehingga dia diam. Kalau dia ngomong, wah tambah parah ini. Ya, ada masalah rumah tangga. Yang cerita ini sahabat dekat kita dan kita ini sayang sama dia. Ya, sahabat dekat, tapi kita ini sok tahu ilmunya. Dan dia punya konflik dalam rumah tangga, terus curhat sama kita. Kok kita yuk pas gak seneng sama suaminya. Wah, alah bu, aku lagi duwe bojo kayak awakmu ya tak tinggal kan biyen. Itu hati-hati, kadang itu mertua juga seperti itu. Melihat menantunya gak cocok sama dia gak urusan meskipun anaknya itu cocok atau enggak. Yang penting aku gak seneng. Padahal dalam rumah tangga itu soal suami dan istri bagaimana. Dan solusi rumah tangga itu nggak melulu teori bu, jelas itu jangan tahu semuanya. Dalam urusan rumah tangga itu nggak selalu teori, kadang banyak ngapusinya, betul? Wah keruang nih, wes kayak perang dunia ketiga kayak Iran sama Israel sekarang. Bas, Pol, sore kok keluar bareng, gandengan, mangan bakso, dan itu terjadi bu. Kemarin di keluarga saya juga ada yang kayak gitu, lucu juga ya. Paman itu diceritai sama sepupu saya tentang rumah tangganya, sampai pamannya kaget. Wah, ini sulit ini kan. Cerita sama adik saya juga kena beban waktu itu. Jadi ceritanya kemarin, terus diceritakan sama paman saya paginya. Adik saya keluar naik sepeda motor, kepikiran kok yo iso ya dia kok sampai gitu sama istrinya, kok bisa ya, kok bisa, gimana ya caranya, solusinya gimana. Keluar bu dari tempat perkumpulan itu, keluar naik sepeda motor, ngeliat sepeda motoran bareng sak bojoan dulu. Gimana? Lah iya, yang nyari teori di luar pose, yang rumah tangga udah keluar, gede-gede, ujung, gak usah percaya. Itu rumah tangga itu segitu. Ada lagi bu, ada curhatnya di Kediri, rumah tangga sampai wah, tapi emang parah ini. Suaminya bilang, aku mentolok ambil bojoku ini pas nyabrang tak cungkrak no ben kelindes gitu bu. Wah parah itu, kita denger, wah ini rumit ini kayaknya, rumit ini.
Udahlah, kita akhirnya pengen islah, datang ke rumahnya, ke rumah orang tuanya supaya bisa dikembalikan lagi. Mungkin belum kenal kan? Itu cerita pagi, kita datang malam. Lah kok datang ke situ, duduk jejer. Wah, apa ya? Ditipu bisa-bisa kita dalam rumah tangga. Duduk jejer yang terus guyon. Udah selesai. Kecewa berat. Pulang udah habis itu. Itulah rumah tangga. Jadi apa namanya? Jadi kalau kita itu nggak tahu ilmunya, kalau apalagi soal urusan rumah tangga, soal kita sebagai mertua terhadap urusan rumah tangga anak kita, sebelum kita ngasih solusi, kita bilang, nak, solusi itu ada di diri kamu dan kamu bisa menyelesaikan. Urusi dulu. Ente aneh loh, paling solusi yang munu-munu dok. Ya, suaminya emosi, marah sama istrinya, mendadak istrinya cuma pakai lipstik satu dok, ketemu lagi leleh. Iyalah, selesai, nggak pakai teori. Iyalah, ternyata urusan yang besar cuma disogok kopi, mandek. Iyalah, ngomel yang dari pagi sampai malam nggak ada jedahnya itu, selesai pakai donat sabilan. Apa? Ya saya nggak ada yang di sini. Bukan saya, teman. Ya, itu loh, dalam rumah urusan kita nggak tahu, makanya memberikan solusi itu harus punya ilmu. Dalam pepatah mengatakan seperti ini, fasadun kabirun alimun mutahadikun wa aqdamu minhu jahilun mutanasib. Kerusakan yang terjadi di muka bumi ini, Bu, itu karena dua. Yang pertama adalah karena orang yang berilmu tidak angkat suara, ya, yang berilmu tidak menyampaikan ilmunya. Yang kedua lebih parah lagi, yang nggak tahu ilmunya ikut ngomong. Jenengan lihat itu di TV itu, bahas pemerintah itu, ngono kabeh sini, karepe ini, karepe itu, ayo kita persatuan, ayo ini, nggak ada ilmunya ya, kan? Nggak kelar-kelar, ya, cuman omongan belakang saja. Oke, itu kerusakan terjadi itu karena yang nggak tahu ilmunya ikut ngomong. Ini pertama, karena ilmu. Yang kedua, majelis ilmu itu menambah rasa takut. Karena sebetulnya konsekuensi orang yang berilmu adalah menambah rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita itu benar takutnya kepada Allah, maka jaminannya adalah kita tidak takut selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita takut kepada Allah, menjamin kita bahagia di akhirat. Dengan kita takut selain Allah, dengan kita nggak takut kepada selain Allah, maka menjamin kita bahagia di dunia. Tahu ya konsekuensinya ya? Tadi apa? Takut kepada Allah menjadikan kita tidak takut kepada Allah dengan benar, menjadikan kita tidak takut kepada selain Allah. Artinya itu terus bantah bojone, bilang saya nggak takut karena yang saya takut adalah Allah. Kamu bukan Tuhan saya. Udah gitu. Ya kita takut sama suami karena Allah. Itu jadi takut kepada Allah supaya kita nggak takut kepada selain Allah. Takut kepada Allah menghasilkan bahagia di akhirat. Takut, tidak takut kepada selain Allah menghasilkan kebahagiaan di dunia. Banyak urusan kita itu yang gak bahagia, gak nyaman karena rasa takut, wedi-wedian. Padahal lo gak ono apa-apa. Padahal lo segitu-gitu saja. Padahal lo bisa dihadapi, diselesaikan bisa. Gak masalah akeh ngedepinya takut, tambah dihindari, tambah lari. Tunjukkan tok kan mari kan. Selesai. Wah, libet-libet, balik lagi sulit. Apa yang ditakutkan? Kalau merasa khawatir sendiri berarti ada kesalahan. Kalau benar apa yang ditakutkan?
tunjukkan, datang, bawa yang asli, kasihkan. Nah, asli kan? Kok pas? Ini padahal nggak niat tadi. Itu akhirnya nggak bahagia itu. Kalau kita benar, kita akan nggak takut. Baik. Ini dikuatkan lagi oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid. Beliau mengatakan, "Idzam tala al-qalbu min khaufillah in sarafat anhu al-makhafa kullaha." Jika seseorang itu hatinya terpenuhi dengan rasa takut kepada Allah, maka rasa takut kepada selain Allah gak ada ruang lagi di hati. Semuanya udah tertolak karena indikator kita adalah takut sama Allah. Urusannya kalau sama Allah iya takut, kalau selain Allah gak takut. Ya, ke belakang sendirian, ke kamar mandi gak takut karena ada Allah. Jadi nggak coba Bu ya, yang punya rasa takut nih. Ada yang takutan nggak ini kalau ke kamar mandi sendiri? Ada takutan nggak kalau ke kebun, kalau ke diri? Insya Allah nggak takut ya. Sawah sewake, tempat sepi-sepi masih banyak. Hantunya kurang keren. Bu, coba jenengan ya, kalau umpama di tempat yang sepi gitu ya, kita nggak sengaja di tempat yang sepi yang bahaya. Kalau bahaya manusiawi masuk akal, kan? Bahaya takut sama jin sama setan itu kan sebetulnya nggak perlu kan. Tapi ada manusiawinya, takut sama kaget gitu kan. Itu caranya gampang. Ini di ilmu survival juga ada. Caranya adalah kita ngelihat langit. Kalau kita melihat langit, apalagi kita punya iman bahwasanya di situ ada Allah yang melihat saya, berarti kita nggak sendiri, kita ada yang lain. Insya Allah semakin berani. Yang bikin kita takut tuh kayak kita merasa sendiri, nggak ada yang lain. Takutnya kaget, takutnya nggak bisa minta tolong, takutnya ini hanya kita takut. Tapi kalau kita melihat langit, insya Allah berani. Ya, nanti malam dicoba kemana ini. Ya. Tapi jin itu nggak lebih menakutkan daripada manusia ya. Nggak lebih menakutkan daripada marahnya suami. Baik, astagfirullahaladzim. 38 menit ya. Baik. Sekarang yang keempat, yang kelima. Rahasia di dalam majelis ilmu adalah melahirkan ketenangan dan kenyamanan. Kalau kita bermajelis ilmu, yang lahir adalah ketenangan dan kenyamanan. Karena Nabi SAW mengatakan, tidaklah sebuah perkumpulan yang di dalamnya ada mengingat Allah, membaca kitab Allah, maka akan diturunkan ketenangan bagi dirinya, kenyamanan. Dan ketenangan dan kenyamanan itu modal kita untuk di dalam rumah tangga. Rumah tangga itu Bu, kalau rumah kita itu banyak urusan yang kalau nggak selesai, solusinya satu Bu, salah satunya datang ke majelis ilmu, ambil ketenangannya, bawa ke dalam rumah, insya Allah tenang. Karena rumah tangga itu litaskunu ilaiha, butuh ketenangan, maka ambil ketenangannya di dalam majelis ilmu. Karena apa Bu? Rumah tangga itu tenang itu dengan dua. Kalau kita tahu prinsipnya dua ini, insya Allah rumah tangga tenang. Yang pertama, ini supaya rumah tangga kita tenang, prinsipnya dua. Yang pertama adalah kita tidak dikumpulkan oleh Allah Ta'ala dengan pasangan kita kecuali karena ada garis yang sama, yaitu keimanan. Jangan cari di Quran, gak ada kalimat zauj pasangan yang Allah Ta'ala letakkan kepada pasangan yang tidak sama beriman. Fir'aun sama Asia, Allah Ta'ala bilang imro'ata Fir'aun, bukan zauju Fir'aun. Nabi Nuh dengan istrinya, Nabi Lut dengan istrinya yang gak sama beriman, Allah Ta'ala katakan imro'ata Nuh wa imro'ata Lut, bukan zauju Nuh, bukan zauju Lut. Tapi ketika Nabi Adam dengan Hawa sama-sama beriman, anta wa zaujukal jannah,
Ketika Nabi dengan istrinya sama-sama beriman, kata Allah Ta'ala, tabtaghi mardhata azwaji, pasangan. Jadi kalau pasangan itu bukan beriman, dia bukan pasangan. Jadi urusan rumah tangga itu gampang. Solusinya satu, ada titik temu. Kita sama-sama masih beriman. Alamas urusan dunia, alamas urusan duit, alamas cuman urusan rumah, foto, alamat urusan pendidikan anak kita yang kurang tepat diletakkan. Masih punya solusi yang lain, yang penting kita sama-sama beriman. Insya Allah semuanya bisa diselesaikan. Itu ya, sama-sama tahu kepada Allah. Yang kedua, setiap orang itu punya ego. Suami punya egonya, istri punya egonya, punya karepnya. Kalau ego satu dengan yang lain saling ditumpuk, kadang nggak bisa legowo untuk menerima. Tapi kalau yang kita taruh di atas adalah ilmu, maka keegoan antara kita mau ditundukkan di bawah ilmu. Kalau suami, mas pokoknya karepku iki, dasarmu apa? Pokoknya karepku iki, wes pokoknya. Wah, ini suami kalau gitu bu, kalau dia iya itu bisa jadi dua. Gak usah, nanti ada malah. Pokoknya gitulah ininya ya. Pokoknya kalau wis pokoknya gak ada dasar ilmu, kadang orang gak bisa terima. Apalagi suami juga gitu. Suami bilang, dek pokoknya kadang sulit. Tapi kalau ilmunya gini ya dek, mas ilmunya gini mas, Nabi itu gini, ayo kita contoh. Jenengan jadi Muhammad, saya jadi Khadijah. Insya Allah bu, nanti suami gak akan nyari Aisyah. Yuk kalau bisa kayak Khadijah, tapi kalau gak bisa ya pengajian pertama semua. Jadi gitu ya, didasari di bawah ilmu supaya ego kita tertundukkan. Ada sebuah kisah di dalam rumah tangga Fudail bin Iyad dan istrinya. Pernah istri Fudail itu mengatakan kepada suaminya, ya Fudail, in kana baituna saghiran, wahai suamiku, kalau rumah kita kecil, fa inna qulubana wasi'a bil imani wal ilmi. Gak masalah wahai Fudail kalau rumah kita kecil. Yang penting hati kita itu luas dengan iman dan ilmu. Wa in kunta laila kuntul laila ma'aka. Kalau kamu sholat malam, aku tak sholat denganmu. Wa in talabtal ilma a'antuka alaihi. Kalau kamu menuntut ilmu, aku juga akan menuntut dan aku akan bantu kamu untuk menuntut ilmu. Itu hidup tenang bu. Kadang rumah tangga itu ya selesai dalam rumah tangga. Cuman kadang ada faktor luar itu yang bikin kita hasut, bikin kita kurang lega, kurang legowo sama suami, makanya bahaya. Jadi ya, yang perlu didesain untuk dilebarkan dan diluaskan adalah hati kita dengan iman dan ilmu. Dibantu setiap ketaatan suami untuk menjadi orang baik. Jangan tahu Ustaz Budi Azhari nggak bu? Tahu ya Ustaz Budi Azhari itu? Ustaz Budi itu ini masya Allah. Beliau itu kayak cerminan ulama dulu lah kira-kira. Ya hampir-hampir. Beliau itu kalau sudah belajar depan laptop, emang ciri khasnya nggak bisa diganggu. Karena kalau udah fokus sama ilmu, seakan-akan dia masuk di dalam suasana ilmu itu. Itu istrinya tahu kalau dia belajar mesti sama ilmunya ditaruh kopi di depannya. Istrinya bawa kopi di sampingnya. Kadang istrinya itu dilihat, oh kopinya belum terminum, berarti saking fokusnya. Nanti berapa saat lagi dilihat lagi, oh belum kurang sama sekali belum, karena saking fokusnya sampai lupa kalau ada kopi. Apa yang dilakukan istrinya? Diambil kopinya, didulangkan ke Ustaz Budi. Romantis sekali. Dikasih, saking gak sempat, terus tetap baca. Bahkan kalau makan, disiapkan makan, kok nggak dimakan, disuapin sama istrinya, supaya tetap bacanya ini nggak berhenti. Itu namanya dalam ketaatan kebaikan. Suami itu kalau mau ngaji didukung, ayo mas, maca sing wapi, sing resik.
belajar, diambilkan bukunya, diambilkan pulpennya. Ini Mas kalau bisa catat, ben nanti pulang saya bisa dapat ilmunya. Malam mau tidur ngobrol, Mas tadi dapat apa? Gitu ya? Anu deh Bang, apa itu? Mas, bener aku harus ngaji untuk sampai. Soalnya kalau bapak-bapak itu jarang. Kalau kajian ya bapak sama ibu, itu biasanya yang banyak nulis ibu-ibu. Bawa-bawa cowok anaknya. Masya Allah. Tapi mungkin dicatat di kepala mungkin. Gitu. Tapi nggak apa-apa, didukung dalam kebaikan. Kalau mau kerja pagi, diantar ke depan pintu, Mas, dipakaikan dasinya, dipakaikan belangkonnya, supaya kalau mau kerja pakai belangkon, diambil kuncinya. Mas, saya masih kuat untuk puasa. Saya yang nggak kuat adalah api neraka. Maka cari harta yang halal, meskipun nggak banyak, tapi oleh soake. Kan nggak apa-apa kalau berharap, tapi oleh soake. Tapi yang penting halal Mas. Macam-macam. Ya. Dibibitkan, berangkat. Wah itu lega Bu, ya Allah. Asli Bu. Gak ada soal rezeki itu yang membingungkan dan menjadi surga atau nerakanya seorang suami itu dalam mencari nafkah. Itu melebihi ridhonya istri. Kalau istri ridho, udah surga dalam pekerjaannya. Gak ada yang sulit. Pokoknya istri ada ridho. Saya udah diketipi Bu Nur Hayati. Yang keenam, saya tambah satu, itu tadi 5 ya. Satu terakhir, penting. 6 terakhir. Lima itu tadi Bu. Gak ada yang kena. Oh, ditambahin wes gini. Kita ulangi dari pertama ya. tambah aja satu. Yang pertama adalah berarti saya ini. Taman surga. Ya, majelis adalah taman surga. Yang kedua adalah majelis dihadiri malaikat dan penyebab pengampunan. Yang ketiga, majelis yang menghadirkan zikir untuk mengingat kepada Allah atau mengecas dalam hidup kita. Kemudian yang keempat, menambah ilmu dan rasa takut. menambah ilmu dan merasa menambah takut kepada Allah. Yang kelima, Melahirkan ketenangan dan ya, menambah ketenangan dan kenyamanan, mendatangkan ketenangan dan kenyamanan. Yang keenam, nah ini baru semono itu bonus. Kadang kita orang ini, dia dibuka lembaran selanjutnya. Dulu itu pernah di zaman Imam Ahmad ini. Ini murid-muridnya luar biasa Bu Imam Ahmad. Terus kadang nulis kat situ. Gak apa-apa Bu Nurayati ya, tambah sedikit. Pernah itu Bu muridnya Imam Ahmad itu pas nulis, namanya dulu kan bukan pulpen ya, pakai tinta itu loh, ditelurkan gitu. Apa namanya itu? Pen ya? Ya. Itu pas mau nulis gini putul jadi nggak bisa buat nulis lagi. Tapi karena pentingnya ilmu yang mau disampaikan itu kalau nggak ditulis kan niber. Iya, kalau nggak salah saya lihat ini apa di flyernya itu kayaknya. Apa namanya, ikat ilmu dengan tulisan, kalau nggak salah gitu ya kurang lebih. Itu kalau nggak ditulis kan hilang. Sehingga apa yang dilakukan dia muridnya ini berdiri Bu, bilang kolam bidinar kata dia. Yang punya pulpen lebih saya beli dengan 1 dinar. Jangan tahu 1 dinar 4,5 juta. Gimana? Demi ilmu, meskipun pulpen yang putul mau dibeli, meskipun dengan harga 4,5 juta. Jangan ada yang putul nggak sama bawa pulpen. Barangkali ada yang beli. Itu
Semangatnya para ulama dulu itu luar biasa. Makanya ilmunya berkah sampai sekarang. Karena belaninya dengan ilmu itu ya luar biasa. Sampai seperti itu. Makanya kalau habis bukunya ya beli lagi. Isinya. Tapi yang ke-6 ini penting. Majelis ilmu itu, ini penting gue. Majelis ilmu itu dapat menseleksi untuk kita teman yang betul-betul menjadi teman, mana yang tidak. Jadi seleksi berteman itu adalah di majelis ilmu. Ya. Dalam majelis ilmu. Kalau nyari teman dekat itu majelis ilmu ini aja, yang di dalam bersama-sama. Ini yang menjadi kebutuhan kita. Kalau yang di luar, yang tidak kenal kepada Allah, gak ada unsur-unsur Allahnya, nah itu cuma interaksi saja. Yang penting kita memberikan hak yang baik saja. Tapi kalau teman dekat, yang kita sama-sama di dalam majelis ilmu, ya, karena orang itu akan dikumpulkan oleh Allah di dunia, dan dia akan lagi dikumpulkan oleh Allah di akhirat ketika dia sama-sama mencintai karena Allah. Kata Allah Ta'ala, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Berhak mendapatkan cintaku ketika seseorang itu saling mencintai karena Allah, dan dia mendapatkan naungan oleh Allah di akhirat. Tapi kalau teman bukan karena Allah, wah, jangan berharap cintanya di sini cuma cinta belakang, cuma cinta bujuan, cuma drama saja, nggak asli. Ada pamrihnya. Nanti di akhirat mereka akan saling menuntut. Kata Allah Ta'ala, al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Antara dengan yang lain, antara berteman ini dia akan saling bermusuhan. Hati-hati kalau ada orang ngaji, kita dijanjeni sama temen, kok temen mendadak berangkat duluan, terus kita nggak bisa ngikuti, terus temennya bilang, gak usah ngaji ya, biar aku ini cerita, jangan ditinggal sih, sampai wong gue, berarti dengan itu gak ditututi, gak dihadirkan, berarti dengan itu gak disenangi, mestinya biar kowe. Omongan wong loro tak ceritani dunia lo cerita rapi. Ibu kae lo rapi mana? Bapak itu lo mikir aja. Bahaya bukan? Akhirnya kita husnuzon kepada teman kita, padahal lo teman kita itu mungkin sudah nunggu kita lama. Dilihat kok nggak ada, tanya anaknya kok katanya ibu sudah pergi, padahal ibu ke warung sebelah. Akhirnya dia berangkat, kan husnuzon dulu, itu ya. Maka mencari teman-teman yang baik, teman yang di dalam majelis ilmu. Baik, sekarang singkat. Ciri mencari teman yang baik ada apa? Gak panjang, saya ambil poinnya saja supaya bisa tersampaikan. Terus kadang berbutas buku ini. Astagfirullahaladzim, parah. Yang sampaikan parah. Ciri mencari teman karena Allah, itulah gampangnya. Ciri mencari teman karena Allah. Yang pertama adalah cari teman yang saling mengingatkan kepada Allah dan kebaikan. Ya, kalau ketemu itu mesti ingat Allah, dinasihatkan. Kalau kita ada salahnya diingatkan karena Allah. Sebagaimana pertemanan Nabi dengan Abu Bakar. Kata Nabi, la tahzan innallaha ma'ana. Gak usah takut, ada Allah. Jadi kalau kita itu dalam masalah, teman kita bilang, mengingatkan kepada Allah, teman kita bilang, nah, apa? Bu, siapa? Teman, Mbak, cepet itu urusan dunia. Yang penting Allah Ta'ala ada di kita. Semuanya akan selesai, ada Allah Ta'ala. Jadi ya, teman itu akan selalu memberikan solusi. Itu teman baik. Pasti punya solusi. Solusinya adalah ayo kembali kepada Allah. Yang kedua, ya, ciri cari teman karena Allah. Dia selalu sabar di dalam berteman. Selalu sabar. Sabar menghadapi
tahapan kita di dalam berkembang, sabar dari kekurangan kita, sabar dari mengingatkan kita untuk yang baik. Ya, meskipun temennya ya gini-gini aja, nggak ada perubahan ya semua. Yo gak tahu nukokno sing enak, gak tahu ngejak jalan-jalan. Ya segitu aja, sabari aja. Allah Ta'ala mengatakan, wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Kita harus sabar berteman sama orang-orang yang mengingat Allah, dan jangan pernah memalingkan kepada orang yang cuman isinya adalah perhiasan dunia. Bahaya Bu, karena kalau ketemu orang yang kita berteman sama orang yang cuman urusan dunia, suatu ketika kata Allah Ta'ala nanti di akhirat, yauma ya'addu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani lam attakhid fulanan ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Itu kalau berteman urusan dunia pokoknya glamor-glamoran aja, gak ada ingat Allah. Teman majelis ilmu ditinggalkan, ketemu sebulan seminggu sekali. Nanti kalau hari-harian ya ketemu sama orang yang sama-sama ngejreng. Nanti di akhirat kita akan gigit jari bilang, ya Allah, seumpama seandainya saja saya gak berteman sama orang itu nanti akan penyesalan. Sabar saja dengan yang baik. Kemudian yang ketiga, teman yang baik adalah teman yang tidak hanya hadir di saat kita bahagia, tapi ketika sedih pun dia hadir. Dan dia membuktikan pertemanannya, yaitu ketika kita sedih dia hadir. Atau kita kembalikan, kita membuktikan bahwasanya kita adalah teman baik. Teman kita adalah di saat dia sedih, waktunya kita hadir untuk membantu dia. Ngapunten nggih Bu, kalau majelis ilmu ini ketemunya cuma seru-seruan pas kajian, tidak ada masalah yang dibuka kemudian dikasih solusi bareng-bareng, berarti kadar kita ya gitu-gitu aja. Ngapunten. Ya kalau ada masalah di salah satu ibu, ada hutang yang belum selesai, itu jadi kegundahan bersama. Iki ibu Fulan ini kesani, dia punya utang sama Pak Fulan, ditagih. Ayo kita kita urunan, kita bantu. Ayo kita bantu. Nah, kok pas ya sudah. Ayo di sini curhat bareng, curhat dong Mak. Itu pepatah Arab banyak yang mengatakan. Salah satunya adalah in qalla mali fala khillun yusahibuni wa in zada mali fa kullun nasi khullan. Kalau saya pas gak punya uang, semua orang itu pas saya punya uang, semua itu kayak teman. Wah, PDKT, sok mendekati, sok wah. Itu kalau kita punya uang, tapi giliran gak punya, hilang. Bertanggal muda temennya banyak, pas tanggal tua sendiri gak punya. Gak besti berarti. Ini kan nanti ala kuliah gitu. Yang keempat adalah teman yang baik adalah teman yang bisa menjaga aib dan menutup aib kita. Ya, menjaga aib kita. Tidak gampang buka aib temennya. Caranya caranya supaya kita gak gampang buka aib adalah gampang melapangkan orang, gampang ngegowoi orang. Ya, kita tahu ada ibu-ibu telat gara-gara bagi omeli bojone. Kita tahu telat 10 menit, terus dia datang, maaf saya telat. Padahal kita tahu itu ya, kita nggak boleh begitu telat bagi omeli bojone. Itu jangan gitu. Kalau temen itu gimana caranya ditutup aibnya? Meskipun ibu itu ternyata cerita sama temen yang lain, ngapunten Bu, aku mau dia kalau masalah ambil bojoku. Itu kalau kita jadi teman yang baik, kita bilang, biasa
selesai urusanmu. Gak jenengan itu aslinya gak telat ya, saking tadi ada masalah sedikit. Soal apa masalahnya gak penting, yang penting jenengan hadir. Itu loh. Jadi al-mukmin itu yatlubul ma'adir. Setiap ada yang masalah itu diambil jalan keluarnya. Yang penting hadir. Allah jenengan gak hadir, mungkin ada urusan. Aku yuk pernah gak hadir. Wongi kadang ngono. Telat 5 menit, ada telat yang 20 menit. Telat 20 menit. Padahal dia juga telat 5 menit, sama-sama telat. Tapi yang lebih lama merasa dihinakan. Alhamdulillah. Gitu ya, jangan membuka aib saudara kita. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Penutup terakhir, Nabi Adam rumahnya di surga. Cakep. Nabi Adam rumahnya di surga. Diutus ke dunia dengan modal ilmu. Berarti tugas kita adalah pulang ke rumah dengan ilmu. Nah, intinya itu. Ayo kita pulang ke rumah kita ke surga dengan modal yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Adam, yaitu dengan ilmu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Minta maaf kurang lebihnya kalau ini agak panjang, tapi semoga ini bermanfaat. Semoga sampai ke materinya sampai, dan semoga bisa dipraktekkan kita semuanya untuk menjadi orang yang baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih yang penting adalah semoga ukhuwah Islamiyah yang dibangun di dunia ini Allah Ta'ala perkuat, dan suatu saat nanti insya Allah ada reuni majelis taklim Nurul Hayat. Rotul Ilmi. Dengan beres-beres gitu kan. Majelis taklim Rotul Ilmi reuni di surga Naim. Reuni di surga Firdaus. Insyaallah nggih. Yang nanti berangkat dulu siapin kapling di sana ya. Siapin buat majelis taklimnya Rotul Ilmi. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khair, semoga bermanfaat. Minta maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.